Yuk teman-teman, kita kali ini seperti biasa ya akan kembali membahas cerita King Account yang sudah kalian tunggu-tunggu guys. Buat kalian yang belum nonton cerita sebelumnya, silahkan ditonton dulu biar nggak ketinggalan sama jalan ceritanya. Dan jika kalian sudah nonton dan sudah siap, maka tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung saja Lego. Qianzhou yang kala itu bermaksud untuk kabur setelah Vermilion berhasil ditundukkan oleh Hyu bermaksud untuk kabur dari area perbakuhan taman. Namun sayangnya, niatannya itu takkan bisa terrealisasi dengan mudah sebab Anceng yang juga sudah berada di TKP tidak membiarkan monster tersebut pergi begitu saja. Anceng sendiri nyatanya sudah cukup mengenal Qianzhou sebab dialah orang yang telah memberikan ramuan mutasi kepada naga emas yang kemudian diberikan kepada Anceng ketika ia memilih untuk bekerja sama dengan pihak monster pada kejadian yang telah lalu. Setelah mendengar fakta ini dari Anceng, Qianzhou sama sekali tidak pernah berpikir apabila si naga emas malah membeberkan terkait dengan identitasnya kepada Anceng. Dasar naga emas idiot, pantas saja dia bisa mati dengan cepat, ungkap Qianzhou. Ramuan mutasi yang dimaksudkan ini merupakan sebuah ramuan yang disuntikan ke dalam tubuh Anceng pada tahap awal dimulainya proses transformasi Anceng. Dikatakan bahwa ramuan mutasi ini dapat menyebabkan rasa sakit yang amat sangat luar biasa. Namun Anceng tetap memilih untuk menggunakan ramuan tersebut karena efeknya yang berguna. Ramuan tersebut bisa mencegah Anceng berubah menjadi gila dan liar ketika ia berevolusi ke bentuk monster, sehingga ia masih bisa mengendalikan diri ketika kekuatan monster masuk ke dalam tubuhnya. Iya, Anceng yang menggunakan metode tersebut karena ia merasa akan percuma saja memiliki kekuatan besar, tapi ia malah tidak bisa mengendalikannya. Keteguhan hati Anceng yang rela melakukan hal apapun hanya untuk bisa menemukan sosok Eni, dan bahkan ia rela menahan segala rasa sakit inilah yang pada akhirnya membuat naga emas di masa lalu semakin yakin apabila Anceng bisa diajak bekerja sama dengan dirinya. Dan setelah Anceng berhasil memperoleh kekuatan monsternya, naga emas kemudian memberikan sebuah tugas di mana Anceng diminta untuk menyembunyikan sebuah item yang memungkinkan para monster bisa terhubung melalui portal khusus ke dunia manusia. Dan pada momen-momen tersebutlah si naga emas menjelaskan apabila sosok yang telah memberikan item portal tersebut ialah Qianzhou. Dia merupakan orang terkuat kedua setelah Azure yang bernaung di bawah sayap klan Azure Dragon. Dikatakan pula bahwa Qianzhou ini merupakan orang yang mengurus rumah harta karun yang dimiliki oleh klan Azure, dan dia juga memiliki wewenang penuh untuk bisa menggunakan item-item yang terdapat di dalamnya, entah itu equipment ataupun item-item yang berharga. Maka dari itulah misi untuk menyembunyikan portal di dunia manusia yang diberikan oleh Qianzhou ini merupakan misi yang mau tidak mau, bagaimanapun caranya harus diselesaikan oleh Anceng. Karena jika Anceng gagal dalam misi pertamanya ini, maka ia akan mendapatkan konsekuensi yang mengerikan, dan itu akan diberikan langsung oleh Qianzhou yang terkenal memiliki sifat yang kejam. Dan itulah kejadian yang membuat Anceng bisa cukup mengenal siapakah Qianzhou ini. Dari hal itu pula Anceng bisa menyimpulkan jika Qianzhou amat sangat berbeda dengan naga emas yang kerap kali muncul ke permukaan untuk menunjukkan eksistensinya. Si Qianzhou ini justru sebaliknya, ia seringkali bekerja secara diam-diam dari balik panggung dan memanipulasi segala hal dengan beberapa trik yang ia miliki. Anceng juga mengucapkan sedikit rasa terima kasih karena Qianzhou juga sudah memberikan ramuan mutasi yang menyebabkan Anceng tidak kehilangan akalnya. Hah, sayang sekali naga emas harus mati karena kebodohannya sendiri. Tapi, hei manusia, sepertinya kau juga tidak lebih pintar darinya, ungkap Qianzhou sambil dirinya memasang kuda-kuda, sebab ia tahu jika situasi yang akan ia hadapi selanjutnya takkan mudah. Di sisi lain, sebelum memulai pertarungannya, Anceng meminta kepada Eni agar ia tidak turut ikut campur dalam pertarungannya kali ini, dan ia sendirilah yang akan menghadapi Qianzhou. Sebab menurutnya ini adalah masalah pribadi, dan jika Anceng bisa mengalahkan Qianzhou, maka itu artinya ia juga bisa memotong kesalahannya di masa lalu sampai ke akar-akarnya karena dia sudah memilih bergabung ke pihak monster. Tanpa basa-basi, Qianzhou yang bergerak cepat langsung saja mendaratkan sebuah tinju kepada Anceng. Namun itu bisa ditahan oleh Anceng yang menggunakan satu lengannya yang telah meniru kekuatan Azure sebelumnya. Dan inilah kekuatan yang akan digunakan oleh Anceng dalam duelnya melawan Qianzhou. Mengibaskan ekornya yang sudah bertransformasi ke bentuk naga, Anceng sayangnya gagal mendaratkan serangan karena kelincahan Qianzhou membuatnya bisa bereaksi dengan cepat dan menghindari serangan tersebut. Qianzhou di sini merasa apabila niat Anceng yang ingin memotong masa lalu sebagai monster itu terdengar sangat konyol, sebab dalam duelnya sekarang Anceng malah kembali menggunakan kekuatan monster untuk bisa menghadapinya. Namun Anceng sama sekali tidak mempermasalahkan hal tersebut. Bersama dengan itu, Anceng juga melepaskan sebuah serangan balik jurus tinju naga biru dari arah kejauhan.
Tapi lagi dan lagi, serangan ini masih belum bisa memberikan damage kepada Qianzhou yang menahannya dengan menggunakan perisai naga bersisik hitam. Qianzhou juga sedikit memprovokasi Anceng yang dianggap tidak layak bertarung dengannya karena ia malah menggunakan dan memanfaatkan kekuatan orang lain dalam duelnya kali ini, bukan dengan kekuatan miliknya sendiri. Selain itu, Qianzhou merasa bahwa Anceng takkan mungkin menang dalam duel tersebut, sebab yang disalin oleh Anceng itu hanyalah sebagian kecil dari seluruh kekuatan yang dimiliki oleh Azur. Perisai naga bersisik hitam secara tiba-tiba berubah bentuk menjadi panah-panah hitam yang langsung tertuju ke arah Anceng. Namun Anceng mengubah panah-panah bersisik hitam tersebut dengan memanfaatkan kekuatan unik After Rebirth, mengubahnya menjadi batang-batang kayu yang dihiasi oleh bunga-bunga serta dedaunan. Ini juga merupakan sebuah kemampuan yang sebelumnya sempat diperlihatkan oleh Azur, teman-teman. Meskipun hanya meniru sebagian kekuatan milik Azur, namun kondisi Anceng yang sekarang terbilang sudah setara dengan bos monster yang sangat kuat. Dan fakta apabila Qianzhou sanggup menandingi Bang Anceng, itu sudah membuktikan apabila Qianzhou ini sangat layak untuk menjadi orang terkuat nomor 2 di dalam klan Azur. Sementara itu, Qianzhou yang melihat Anceng bisa benar-benar menggunakan kemampuan patriarknya merasa semakin tertarik dengan kemampuan Anceng yang sangat aneh. Yang artinya, maka seharusnya Anceng juga bisa saja meniru kekuatan miliknya. Dan Anceng pun membenarkannya. Anceng juga berkata bahwa selanjutnya ia akan meniru kemampuan Qianzhou dan menyiksanya dengan kekuatan miliknya sendiri. Sambil tertawa, Qianzhou merasa apabila Anceng mungkin takkan pernah melihat situasi semacam itu, sebab setelah melihat kemampuan Anceng, Qianzhou sendiri telah menemukan sebuah celah dari kekuatan aneh tersebut. Dan ya, Qianzhou sudah menyadari apabila Anceng ini hanya bisa meniru kemampuan lawannya saja, tapi sayangnya itu sama sekali tidak berlaku dengan item ataupun alat peraga. Dan di saat itulah ia mengeluarkan sebuah item atau alat peraga tingkat dewa yang disebut dengan Trap Dragon Lock. Sebuah alat dewa yang bisa digunakan untuk menyerang dan menjerat musuh. Bahkan itu juga bisa digunakan sebagai alat pertahanan dari serangan musuh. Dan ketika terjerat oleh alat yang berbentuk rantai emas ini, maka sang target akan mengalami kelumpuhan, kehilangan kekuatan magis, dan memblokir semua keterampilan targetnya. Sebuah alat dewa yang efeknya sangat OP. Dan Anceng yang tidak bisa menghindarinya pada akhirnya harus terjerat oleh rantai emas tersebut. Anceng yang kini sudah benar-benar terjerat dan tidak bisa melakukan apa-apa juga pada akhirnya mendapati jika lawannya kali ini ternyata sangat berhati-hati. Dia juga sangat sulit untuk bisa dihadapi karena ia merupakan sang pemegang ruang harta klan Azur dan diperbolehkan untuk menggunakannya sesuka hati, yang artinya dia juga memiliki banyak sekali kartu truf yang masih ia sembunyikan. Qianzhou sendiri menganggap apabila Anceng itu bukan lawan yang mudah sebab ia memiliki sebagian kemampuan Azur di dalam dirinya. Maka dari itulah ketika ia bertemu dengan Anceng, Qianzhou sudah mempersiapkan apa-apa sajakah item yang ia butuhkan untuk menghadapi Anceng. Bersamaan dengan itu, Qianzhou meminum sebotol ramuan potion yang ia sebut sebagai ramuan evolusi. Sebuah ramuan yang sudah lama ia tidak gunakan dan sekarang adalah waktu yang dirasa tepat untuk melihat seberapa mantapkah efek dari ramuan tersebut. Sesaat setelah meminumnya, Qianzhou mulai merasakan adanya reaksi dari kekuatan bergejolak yang melonjak naik di dalam tubuhnya. Dan tak lama berselang, ia pun langsung bertransformasi ke bentuk keduanya. Ia berubah menjadi naga bersisik hitam dengan ukuran tubuh yang berkali-kali lipat lebih besar daripada sebelumnya, serta memancarkan aura kemerahan yang begitu menggelora. Ketika Anceng menahan rasa sakit dari efek kejut item dewa yang kini menjeratnya, di saat itulah Qianzhou melepaskan sebuah tebasan pedang aura merah bertenaga maksimal yang dimaksudkan untuk membunuh Anceng yang tak berkutik dalam sekali serang. Namun faktanya serangan tersebut tidak mengenai Anceng secara langsung ketika Annie masuk ke dalam pertarungan dan kemudian menghalau serangan tebasan Qianzhou. Akan tetapi meskipun Annie sudah mencoba menahannya dengan kekuatan penuh, tetap saja ia tidak bisa meniadakan serangan Qianzhou yang lebih kuat darinya. Dan pada akhirnya serangan tersebut harus menyebabkan seluruh equipment Annie hancur berkeping-keping. Berikut dengan dirinya yang juga langsung masuk dalam kondisi kritis. Iya, peran Annie yang bermaksud untuk melindungi saudaranya hanya sampai di titik ini saja. Melihat kondisi Annie yang sedang tak baik-baik saja, Anceng kembali mengerahkan seluruh tenaganya. Namun sayangnya usaha yang ia lakukan sama sekali belum bisa membuahkan hasil. Rantai emas yang membelenggu tubuh serta kekuatannya benar-benar memiliki efek yang sangat absolut. Drama kakak adik yang sempat sebentar dilihat oleh Qianzhou membuatnya sedikit agak merasa geli. Tapi menurutnya, sekarang adalah waktunya untuk menyudahi pertarungan di antara mereka. Dan sebagai serangan eksekusi, Qianzhou alias si naga irang mempersiapkan sebuah serangan yang ia sebut dengan semburan kematian. Dan saat setelahnya terlepaskanlah sebuah semburan naga layaknya tembakan laser beam penghancur berwarna kemerahan yang tertuju ke arah Anceng yang masih belum bisa membebaskan diri dari rantai yang menjeratnya.
Pada momen-momen tersebutlah dari arah lain sebelum Anceng wafat, terlesatkanlah sebuah tebasan menyilang yang terlebih dahulu tertuju kepada Anceng. Namun serangan tersebut tidak menargetkan Anceng, melainkan rantai emas yang menjeratnya, di mana serangan tersebut menyebabkan item milik Qianzhou langsung rontok, sehingga Anceng bisa kembali bergerak secara leluasa dan menghindar dari semburan kematian yang dilepaskan oleh Qianzhou. Bersama dengan itu terdengar pula suara yang sangat tidak asing yang meminta maaf karena baru saja datang, karena dirinya baru saja menyelesaikan pertarungannya. Dan iya, sosok yang telah mengatakan hal tersebut serta membantu Anceng terbebas dari kematiannya adalah Mamang Yewu. Setelah Yewu menunjukkan dirinya, Qianzhou bertanya-tanya, kok bisa-bisanya seorang manusia sanggup untuk menghancurkan sebuah item dewa dengan sangat mudah? Hehehe, sebenarnya sama sekali tidak ada kekuatan yang benar-benar mutlak di dunia ini. Kekuatan yang kuat pasti ada saja penangkalnya, balas Yewu. Selain itu, keberadaan Yewu di sini juga tidak untuk menghabisi Qianzhou dengan menggunakan tangannya sendiri, sebab ini merupakan urusan Anceng. Namun Yewu menawarkan kepada sang senior yang memiliki kemampuan peniru untuk meniru kekuatan yang saat ini sedang Yewu gunakan. Lalu, apakah Anceng bersedia untuk melakukannya? Namun sebelum itu, Yewu bertanya terlebih dahulu kepada sistem, apakah Anceng memang memungkinkan untuk bisa meniru kekuatan dari akun raja yang sedang Yewu gunakan? Sistem pun menjawab, jika itu semua tergantung kepada Yewu. Jika Yewu mengizinkannya, maka hal itu sangat memungkinkan. Dan jika Yewu tidak mengizinkannya, maka hal itu sama sekali tidak bisa dilakukan. Dari arah lain, Qianzhou yang juga sedang mendengar obrolan Yewu merasa jika akan sangat percuma jika Anceng menyalin kekuatan Bang MC, sebab Bang MC sendiri kini sedang tidak berada dalam mode tubuh Huanglongnya. Atas pernyataan Qianzhou, Yewu pun mengatakan bahwa ia sendiri tidak bisa menjelaskan tentang seberapa mantapkah kekuatan yang sekarang dia miliki. Namun setidaknya itu sudah terbilang sangat lebih dari kata cukup untuk menghabisi Qianzhou. Atas penawaran yang diberikan oleh Yewu, Anceng pun akan mengiyakannya, sebab Anceng sendiri sudah sangat mempercayai semua yang Yewu katakan tanpa syarat. Anceng juga meminta kepada Yewu agar Bang MC menjaga Eni ketika Anceng melanjutkan baku hantamnya. Dan setelah mendapatkan izin dari Yewu, Anceng pun tanpa berlama-lama lagi langsung menggunakan kemampuan uniknya untuk meniru kekuatan dari akun Yewu. Dan itu adalah akun Void Beastmaster yang sedang Yewu gunakan. Di tengah-tengah prosesnya, Anceng merasakan apabila kekuatan Yewu yang sedang ia copy ini sangat berbeda dengan kekuatan Azur. Kekuatan Yewu terasa mendominasi, agresif, serta memiliki kedalaman yang dirasa jauh melebihi kekuatan Azur. Hingga akhirnya Anceng pun berhasil mengalami transformasi penuh ke dalam bentuk Void Beastmaster versi tiruan. Dengan tampilan yang hampir mirip dengan tampilan Yewu, bedanya cuma di warna saja. Setelah melihat kekuatan Anceng yang baru, di dalam pikirnya Qianzhou mulai merasakan kekuatan yang sangat mendominasi yang terpancar dari dalam tubuh Anceng, membuat dirinya gemetar seakan-akan seperti kekuatan Anceng ini merupakan musuh alami para monster beast, dan itu termasuk dengan dirinya. Mencoba bersikap tenang, Qianzhou mengatakan apabila kemampuan yang ditunjukkan oleh Anceng saat ini bagaimanapun juga hanyalah sekedar versi tiruan yang lebih lemah daripada aslinya. Jadi masih terdapat kemungkinan Qianzhou bisa memenangkan duel di antara mereka. Bersama dengan itu, sang naga ireng mengaktifkan sebuah item lain yang bisa ia gunakan untuk menyerang dari jarak jauh, sebab Qianzhou masih tidak mau mengambil resiko untuk berhadapan secara langsung dengan Anceng yang kekuatannya masih belum ia ketahui. Dan item yang kali ini dilemparkan oleh Qianzhou kepada Anceng disebut dengan Bone Iron Lotus, sebuah item peringkat epic berbentuk bunga teratai besi yang mekar yang bisa melepaskan 996 jarum besi beracun penembus tulang yang bisa dilepaskan secara bersamaan, sehingga orang yang ditargetkan akan sangat sulit untuk bisa menghindarinya, sebab jarum-jarum tersebut akan terlihat seperti hujan yang sangat lebat. Ratusan jarum besi yang tertuju ke arahnya menyebabkan Anceng yang bermaksud menghindarinya mengaktifkan sebuah skill pasif yang aktif secara otomatis, yaitu Eagle Eye, membuat kemampuan penglihatan Anceng berkembang secara drastis berikut dengan pupil matanya yang berubah, yang kemudian ia kombinasikan dengan skill Swift yang sanggup untuk meningkatkan kecepatan pergerakan secara eksplosif. Kedua skill yang saling bersinergi ini menyebabkan Anceng bisa dengan easy peasy menghindari hujan jarum beracun dari Bone Iron Lotus milik naga ireng. Bergerak dengan bet, Anceng yang mendekatkan jarak dengan Qianzhou melepaskan serangan balik tinju guntur harimau yang ia lepaskan sebagai bentuk balasan atas Eni yang harus merasakan sakit dari serangan yang sebelumnya diarahkan oleh Qianzhou. Setelah terkena tinju Anceng, Qianzhou sendiri merasakan apabila Anceng kini sudah benar-benar berbeda, entah dari segi antisipasi, reaksi, kecepatan, maupun kekuatan. Anceng yang sekarang benar-benar mengalami peningkatan dari semua aspek tersebut dalam sekejap mata. Anceng yang tak membiarkan serangannya berhenti sampai di situ saja, kemudian melepaskan cakaran maung yang kali ini ia maksudkan untuk membalaskan rasa sakit dari ramuan mutasi yang sebelumnya sempat Anceng rasakan di masa lalu.
Serangan yang dilepaskan oleh Anceng secara bertubi-tubi membuat naga ireng kini terdesak. Sampai-sampai ia tidak diberikan waktu sedikit pun untuk mengaktifkan item-item lain yang masih ia simpan. Dan sebagai serangan penutup, Anceng melepaskan injakan Phoenix. Dan serangan ini ia maksudkan untuk membalas semua manusia di bumi yang telah tewas karena invasi para monster di masa lalu. Dan boom! Terjadilah ledakan besar seperti jamur berukuran wumbo yang membumbung tinggi ke atas langit. Dari berbagai serangan yang didaratkan oleh Anceng kepada Qianzhou, nyatanya makhluk tersebut masih belumlah tewas. Namun sekarang ia sudah tak lagi bisa berbuat apa-apa dan kini hanya bisa terbaring di atas tanah dengan tubuh yang terluka. Dari pertarungan tersebut, Qianzhou juga menyadari apabila kekuatan Anceng benar-benar merupakan musuh alaminya. Makanya dia tidak bisa melakukan apa-apa dan hanya bisa menerima ketika dihajar habis-habisan. Situasi ini juga membuatnya sadar jika Qianzhou akan segera mati jika ia tidak melakukan apa-apa. Oleh karena itulah, ia memaksa tubuhnya yang terluka untuk kembali bangkit. Tapi sialnya, di saat itu pula si naga ireng mulai merasakan getaran hebat di dalam tubuhnya. Sampai akhirnya, ia sama sekali tidak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali. Dari arah lain nampak terlihat Yeu yang tengah berdiri menapaki udara, kemudian mengeluarkan sebuah item yang ia dapatkan dari bawahan White Tiger. Dan iya, itu adalah patung emas yang berisikan nafas dewa kuno, yang bisa menyebabkan para beast tidak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali. Vermilion kambing emas serta dua White Tiger yang melihat kejadian tersebut juga menganggap apabila ini adalah akhir dari sang naga ireng. Dan iya, mereka semua setuju apabila Qianzhou yang keberadaannya cukup berbahaya harus dihakimi di tempat ini. Namun setidaknya sebelum menghabisinya, mereka juga harus bisa mengorek-ngorek beberapa informasi dari Qianzhou. Berikut dengan para monster lain yang juga berpikiran hal yang serupa. Dan di tengah-tengah pembicaraan mereka inilah secara tiba-tiba Qianzhou mulai melakukan pergerakan yang aneh. Dan ternyata makhluk ini bermaksud untuk melakukan bundir dengan cara meledakkan dirinya sendiri. Nampaknya ia tidak ingin dimanfaatkan oleh Yeu. Tapi sebelum meledak, Yeu mengalungkan si naga ireng dengan menggunakan kalung berduri yang biasa digunakan Beastmaster untuk menjinakkan para beast. Dan seketika membatalkan niatan Qianzhou yang mencoba untuk bundir kala itu. Sementara itu untuk masalah Qianzhou, seperti yang sempat dikatakan oleh Yeu di awal-awal, di mana dirinya takkan turun tangan secara langsung dan dia akan membiarkan senior Anceng melakukan apapun kepada makhluk tersebut sesuka hatinya. Di saat yang sama, Anceng pun langsung turun ke dalam lubang bekas serangan sebelumnya dan menghampiri Qianzhou, mencoba meledakkan diri. Siapa yang menyuruhmu untuk mati secepat ini? Mati terlalu cepat itu hanyalah bayaran yang terlalu ringan untukmu, ungkap Anceng, yang kemudian melantunkan tinju yang tak ada henti-hentinya kepada si naga ireng. Pas sudah sekarat, si naga diberikan ramuan pemulih darah, dan setelah pulih, Anceng kembali memukulinya. Menerima perlakuan kejam seperti ini, Qianzhou hanya bisa pasrah dan berteriak kesakitan. Pemberian hukuman yang diberikan oleh Anceng tahu-tahu udah berjalan selama 2 jam. Bersama dengan itu, sistem pun memberitahukan apabila si objek alias Qianzhou kini telah menjadi tunggangan universal karena sudah berhasil dijinakkan sepenuhnya. Tunggangan yang satu ini bisa digunakan tanpa harus menggunakan akun Void Beastmaster. Tidak disangka-sangka si naga ireng memilih untuk menyerah setelah dibully oleh Bang Anceng. Yeu merasa jika si senior ini ternyata kejam juga. Ya, tapi setidaknya dengan demikian Qianzhou jadi bisa digunakan. Setelah keadaan di TKP sudah kondusif, kambing emas bertanya kepada Yeu apakah yang akan mereka lakukan untuk selanjutnya. White Tiger betina pun menjawab sudah pastilah mengalahkan si dewa kuno. Sedangkan menurut Vermilion seharusnya tujuan mereka selanjutnya ialah klan Azur dan menghabisi Azur yang ternyata sudah berkhianat karena telah menjalin kerjasama dengan dewa kuno. Namun menurut Yeu, mereka masih belum boleh melakukan tindakan gegabah seperti itu, sebab mereka semua yang ada di sana masih belum mengetahui informasi yang terkait dengan Azur serta rencana apa yang telah ia buat dengan sang dewa kuno. Dan dari semua itu, yang paling penting untuk mereka lakukan selanjutnya ialah mengumpulkan para monster yang berasal dari semua klan monster. Beberapa saat kemudian, para monster pun langsung berkumpul ke tempat di mana Yeu berada. Sambil berlutut, semua monster-monster tersebut mengatakan bahwa mereka akan selalu mengikuti apapun yang Yeu suruh dan minta. Mereka benar-benar akan mengikuti Yeu yang sudah mereka anggap sebagai sosok yang akan membawa para beast monster menuju masa depan yang cerah. Dan tanpa basa-basi, Yeu langsung mengungkapkan alasan mengapa ia mengumpulkan semua monster di satu tempat dalam jarak yang cukup dekat dari dirinya seperti sekarang, di mana ia ingin meminjam kekuatan mereka agar Yeu bisa kembali memulihkan energi beast dan kembali ke kondisi Huanglong Body. Dan iya, para monster pun sangat amat bersedia untuk melakukan apa yang diminta oleh Bang MC. Dan bagi para monster-monster tersebut adalah suatu kehormatan yang besar bisa meminjamkan kekuatan mereka kepada Yeu.
Setelah mendapatkan izin, Hyo selanjutnya memulai metode penyerapan energi beast yang dimiliki oleh para monster beast tersebut. Dan tanpa perlu memakan banyak waktu, Hyo pun kembali berhasil ngecas energi beastnya yang kini sudah kembali ke angka 100%, sehingga Huanglong Body bisa kembali ia gunakan. Sorak-sorai meriah yang menyebutkan bahwa Hyo adalah raja para monster juga tak ada henti-hentinya diteriakan oleh semua makhluk yang ada di sana pada momen tersebut. Kita selanjutnya akan bergeser ke tempat kediaman Azur. Azur terlihat mulai gelisah ketika ia kembali merasakan adanya aura nenek moyang yang sebelumnya sempat hilang. Dan di saat yang sama, aura asli Qianzhou juga tiba-tiba menghilang begitu saja. Azur di sini merasa sangat jengkel, padahal ia sudah memberikan hak penuh kepada Qianzhou untuk menggunakan rumah harta karun, tapi sekarang ia malah menghilang tanpa memberikan sedikit pun informasi kepada Azur. Sang patriark pun merasa semakin gelisah, sebab jika momen ini terus berlanjut, maka rencana yang sudah ia buat dan bahkan rencana si dewa kuno juga bisa saja hancur setelah dirusak oleh seorang manusia. Menanggapi Azur, si dewa kuno yang berdiri di balik singgasana sang patriark pun beranggapan apabila yang mereka lawan kali ini bukan hanya sekedar manusia biasa. Ia juga berasumsi apabila Azur sekalipun takkan mungkin bisa mengalahkannya. Tentunya Azur merasa tidak terima karena sudah dianggap remeh oleh si dewa kuno. Apalagi ia juga masih belum bertarung melawan Hyo dengan kekuatan sebenarnya. Walaupun Azur berkata demikian, namun jelas terlihat dari wajahnya kalau si patriark ini merasa ragu dengan ucapan yang baru saja keluar dari mulutnya. Ya, tapi kendati demikian, si dewa kuno merasa Azur takkan mungkin kalah karena ia sekarang sudah mendapatkan bantuan kekuatan dari si dewa kuno ini. Dan menurut si dewa kuno, ini akan menjadi waktu yang sangat tepat bagi mereka untuk memulai rencana yang sudah mereka bentuk. Walaupun sang dewa kuno masih belum mendapatkan kembali kekuatan penuhnya, namun ia merasa itu sudah cukup karena dia sudah mengumpulkan cukup banyak kekuatan sampai detik ini. Azur tidak menyangka apabila si dewa kuno malah memilih untuk mempercepat rencana mereka 100 tahun lebih awal. Nampaknya si dewa kuno juga sudah merasa ketar-ketir nih sama Bang MC. Dan si dewa kuno pun tidak menyangkalnya. Ia lebih memilih untuk berhati-hati terhadap resiko besar yang datang dengan memulai rencananya lebih awal. Sebab ia takkan sudi rencana yang sudah ia buat selama 1000 tahun harus dihancurkan oleh Hyo. Sementara itu di dalam mansion kambing emas, setelah insiden besar yang terjadi sebelumnya, kambing emas kini telah menyelesaikan batu dunia sekitar 90% dan sisanya kini dipegang oleh Azur. Bagi kambing emas, hal sebesar ini hanya bisa dilakukan oleh Hyo, sang pembawa harapan bagi para monster beast untuk kembali melihat masa depan. Tidak hanya memiliki kekuatan yang bisa dibandingkan oleh para patriark yang ada di sana, akan tetapi Hyo juga memiliki sikap yang sangat bijak yang tidak dimiliki oleh si kambing emas. Maka dari itulah untuk membantu Hyo, kambing emas bersedia untuk melakukan apapun yang diminta oleh Bang MC. Hal itu juga turut dirasakan oleh Vermilion. Setelah ia melihat seberapa hebatnya Hyo, ia merasa jika ia sama sekali tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan kekuatan lintas dimensi yang dimiliki oleh Hyo. Jadi dalam duelnya, Vermilion juga tidak merasa malu sudah kalah. Justru ia malah merasa bangga sudah kalah dari sosok seperti Hyo. Sanjungan teruntuk Bang Hyo juga turut disampaikan oleh White Tiger betina yang menganggap apabila Huanglong, nenek moyang mereka, sudah mengakui dan memberikan kekuatannya kepada Hyo, itu dikarenakan sang nenek moyang merasa jika Hyo adalah sosok yang mampu membuat para monster terbebas dari permasalahan yang ada di antara mereka dengan sang dewa kuno. Iya benar, apa yang dikatakan oleh si gadis harimau itu benar. Lalu kapan kita akan menghajar Azur? Tanya si jantan. Tapi sepertinya untuk sekarang Hyo tidak akan langsung pergi untuk membunuh Azur. Ia merasa masih terdapat beberapa hal yang harus Hyo ketahui. Dan itu terkait dengan apakah kaitan Gate of Monster Beast dengan klan monster serta sang dewa kuno. Dikatakan pada zaman kuno, si dewa kuno melakukan pertarungan yang sangat sengit melawan Huanglong, yang pada akhirnya Huanglong harus tewas dan berubah menjadi dunia monster itu sendiri. Telah diketahui pula bahwasannya Huanglong juga sempat menggunakan kekuatan terakhirnya untuk menyegel sisa-sisa jiwa dewa kuno di dalam gate. Dan bukan hanya digunakan untuk menyegel sisa jiwa dewa kuno saja, namun gate tersebut juga bisa digunakan sebagai alat teleportasi untuk mengunjungi dunia dari dimensi yang berbeda. Jadi dari sini Hyo bisa menarik kesimpulan jika saatnya Gate of Monster Beast mereka hancurkan, terdapat kemungkinan sang dewa kuno akan kembali mendapatkan kekuatan full powernya. Selain itu, jika batu dunia lengkap merupakan alat yang bisa digunakan untuk bisa menghancurkan gate tersebut, juga terdapat kemungkinan bahwa batu dunia ini merupakan sebuah kunci yang bisa digunakan untuk membuka dimensi baru di luar dunia manusia yang sekarang sudah terhubung dengan dunia monster melalui gate. Lalu, apakah para monster bisa tinggal di dalam dunia dimensi baru yang dimaksudkan?
Ini adalah kebijaksanaan tingkat tinggi yang selalu kucari, namun Daku tidak pernah mencapainya. Dengan informasi yang sangat terbatas, dia bahkan bisa mendapatkan kesimpulan yang sangat amazing, ungkap Kambing Emas. Pemikiran Yeo ini sama sekali tidak pernah sekalipun terlintas di dalam benaknya. Namun tetap saja bagi Yeo itu masih sekedar dugaan yang masih belum terverifikasi. Jadi mereka masih belum bisa berpatokan akan hal itu. White Tiger betina semakin yakin apabila ia harus menjadi pengikut Yeo, apalagi versi wanitanya. Berdasarkan informasi terkini, diketahui bahwa Dewa Kuno telah berhasil membuka pintu gate menuju dunia manusia. Namun masih belum diketahui tentang bagaimanakah sang Dewa Kuno bisa melakukannya. Jadi monster-monster yang kini berkeliaran di dunia manusia juga kemungkinan besar berasal dari dunia ini, di mana para monster tersebut sudah berada di dunia manusia dalam waktu yang cukup lama dan masih belum menyerah dengan tujuannya. Jadi singkatnya, menurut Yeo, mereka masih belum boleh menghancurkan Gate of Monster Beast sebelum semua kebenaran dari dunia ini terungkap sepenuhnya. Setelah mendengar dugaan Yeo, Kambing Emas mengucapkan rasa terima kasih sekasih-kasihnya. Karena jika Yeo tidak memberikan kesimpulan semacam ini, sudah pasti Kambing Emas akan tetap bersikeras untuk mencoba menghancurkan Gate, yang justru malah akan menghancurkan masa depan para monster. Tidak. Dengan kebijaksanaan yang kau miliki sudah pasti cepat atau lambat kau akan mengetahui hal ini meskipun tanpa adanya diriku, ungkap Yeo yang merendah. Udah kuat, rendah hati, tapi tidak sombong. Sikap Yeo inilah yang membuat Kambing Emas semakin yakin apabila Yeo sangat pantas menjadi sosok pemimpin yang akan membawa klan monster menuju masa depan yang sesungguhnya. Melakukan pembagian tugas, Yeo selanjutnya meminta kepada para patriark untuk menyuruh beberapa bawahan bos monster di bawah mereka untuk pergi dan menjaga gate. Dan untuk jaga-jaga, Kambing Emas juga diminta untuk membawa semua pecahan batu dunia yang telah terkumpul, sebab ada kemungkinan akan ada kesempatan bagi mereka untuk menggunakan batu tersebut setelah melengkapinya. Karena selanjutnya, Yeo akan langsung berkunjung ke tempat kediaman Azure Dragon, ngobrol-ngobrol santai sambil pukul-pukulan sama patriark tersebut. Setelah mengetahui tujuan Yeo, White Tiger betina meminta Yeo agar ia tetap berhati-hati karena Azure sendiri mendapatkan bantuan kekuatan dari Dewa Kuno. Ya, meskipun yang si betina khawatirkan adalah Yeo yang versi wanitanya sih. Anceng di sini juga meminta untuk ikut bersama Yeo ke tempat Azure, sebab Anceng juga merasa ia harus memberikan pukulan kepada Azure yang sebelumnya sudah sempat menyakiti Annie. Di tengah-tengah perbincangan mereka, tiba-tiba saja terjadi gempa yang cukup terasa. Bersama dengan itu muncul pula si Nona Kambing yang memberikan laporan dengan tergesa-gesa, di mana si Nona Kambing melaporkan bahwasannya keadaan di luar sedang tidak baik-baik saja. Langit dan bumi mulai mengalami keretakan. Petir, badai, lahar panas juga terlihat bermunculan di mana-mana. Dan ya, situasi yang sedang dialami oleh dunia bis ini nampak terlihat seperti apa yang sering disebut dengan kiamat.